radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Rawahul Bukhari. Sampai kita kepada apa yang harus kita ucapkan sebelum masuk kamar mandi dan keluar dari kamar mandi. Ada beberapa kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi amal ibadah, menjadi sebuah ketaatan seorang hamba kepada Allah. Rasulullah itu adalah manusia panutan seluruh alam, seluruh manusia, seluruh ciptaan Allah itu semuanya senang dan ngikutin Rasulullah. Maka siapa saja yang bernisbat, yang bersambung dirinya dengan Rasulullah, maka dia akan menjadi mulia di hadapan Allah. Apalagi amalan-amalan yang pernah dilakukan sama Nabi. Sendal saja posisinya ada di bawah, diinjak, terkadang terkena kotoran, kepanasan, tapi sendal di saat itu menempel dengan kaki Nabi Muhammad, sendal itu menjadi mulia. Sendal itu terangkat derajatnya karena sebab Rasulullah terompah. Makanya kagak ada gambar sendal atau terompah yang posisinya ada di atas kepala kita. Kita kalau lihat peci yang di sini ada terompah, itu terompah Nabi Muhammad bentuknya. Jadi terompah Nabi Muhammad, sendalnya itu memang harus diberikan kedudukan yang tinggi. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan posisi sendal Nabi itu masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Allah di saat malaikat Jibril mengundurkan diri. Cukup ya Rasulullah, cukup ya Muhammad, aku mengantarmu sampai sini. Kau masuk, kau akan berjumpa dengan Tuhanmu. Lalu apa kata Nabi? Sampai sinikah engkau ya Jibril menemaniku, sedangkan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu naik ke langit pertama, kedua, ketiga, dan seterus sampai akhir perjalanan kita yang paling indah, kau tinggalkan aku, kau tidak menemani aku. Lalu dijawab Jibril, selangkah aku menemanimu, maka aku akan binasa dan hancur. Ini tempat makom khusus untuk kekasih Allah yang dinanti-nanti, sehingga datangnya, masuknya Rasulullah itu enggak pakai lepas sendal. Terompah Nabi ikut masuk ke dalam hadratullah di saat perjumpaan Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau Nabi pilihan. Beda hal dengan Nabi Musa. Nabi Musa di saat ingin berjumpa, ingin sekali bisa bertatap muka dengan Allah Tuhannya, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya? Di saat perjumpaan di Gunung Tursina, kata Allah, ikhla na'laik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ikhla, sendalmu copot, lepas sendalmu. Fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sungguh engkau sedang berada di tempat yang mulia, bil wadi, tempat lembah yang mulia. Itu di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan untuk kita punya Nabi. Apapun yang melekat dengan Rasulullah menjadi mulia.
sendal, baju, tongkat, cincin, imamah, celak, jubah, darah, semuanya sampai rik. Kalau kita kayaknya mainin ludah jorok gitu, jijik. Tapi ludah Nabi Muhammad jadi mulia, jadi obat. Ada satu sahabat di saat peperangan itu matanya tercancap sama busur panah. Nggak berani nyabut kecuali dia berani nyabut di hadapan Rasulullah. Dicabut itu anak panah, bola matanya keluar dan dipegang sama dia. Masih nyentel di bola matanya, dicabut anak panah. Di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, mataku, mataku. Lalu Rasulullah SAW mengambilkan ludah, dipegang dan dimasukkan tuh bola mata ke tempatnya, diusap sama Nabi Muhammad SAW. Dengan mukjizatnya Nabi kita Muhammad, tanpa operasi, tanpa jahit, kembali semula. Lalu sahabat setelah panjangnya perjalanan itu pernah nanya sama satu sahabat ini yang saat itu terluka atau tidak, sakit enggak waktu Rasulullah meletakkan bola matamu ke dalam tempat tersebut? Apa kata orang tersebut? Sungguh mata kananku ini, mata kananku ini tidak sama dengan mata kiri. Tambahnya usia, mataku ini yang sebelah kiri rada rabun, rada kurang jelas ngelihat. Tapi mata kananku semenjak dipegang oleh Rasulullah itu jernih, bersih, saya memandang. Itulah kemuliaan. Siapa aja dari umat Nabi Muhammad yang ingin menjadi mulia, lekatkan dirimu dengan Rasulullah. Sampai Rasulullah ngajarin dalam hadis Sayyidina Anas yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, Rasul ngajarin biar kita ini selalu melekat dengan Rasul. Jangan Rasul kita tinggalkan, biarkan Rasulullah di majelis, biarkan Rasulullah di masjid, di musola. Di saat kita dagang, Rasul kagak ada. Di saat kita usaha, Rasul kagak ada. Di saat kita bermain, nongkrong, Rasul nggak ada. Kita tinggalkan, enggak. Rasulullah itu hayyun fi qulubina. Rasulullah itu hayy, selalu hidup fi qulubina, di dalam hati kita. Makanya ada satu syekh kemarin yang datang ke Indonesia, Syekh Mukhtar Jamil dari kota Hadramaut Yaman, itu pernah menerangkan di satu majelis besar di Jakarta, majelis Rasulullah. Dalam penyampaiannya beliau mengatakan, kalian jangan hanya memahami majelis Rasulullah adalah di saat kalian duduk di majelis Rasul tersebut setiap malam Selasa. Tapi yang paling unik beliau sampaikan adalah majelis Rasulullah itu melekat di dalam hati kalian, terpancar di dalam lisan, terjaga di dalam pandangan, dan juga sikap kita selalu ada namanya majelis Rasulullah. Artinya kita mengenal sosok Rasulullah itu bukan hanya di majelis, tapi kita bawa Rasulullah itu di mana aja. Di saat kita makan, di saat kita minum, di saat kita tidur, di saat kita di kamar mandi, di saat kita di luar, di saat kita di pasar, di saat kita di mana aja, itu Rasulullah ada. Dan bagaimana caranya supaya Rasulullah itu melekat, Rasulullah itu menjiwa di dalam jiwa kita? Inilah yang diajarkan sama Nabi. Salah satunya adalah Rasulullah itu idza dakhalal khala, apabila beliau masuk al-khala, kamar mandi. Khala, apa yang diucapkan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebuah doa untuk penjagaan, benteng, agar kita ini walaupun di tempat yang kotor, tempat orang buang hajat, kita harus minta penjagaan sama Allah.
Karena sebaik-baik penjagaan adalah Allah. Walaupun tuh WC udah dibersihin, udah dirapiin, waktunya jatuh, jatuh dia. Waktunya pingsan, pingsan dia. Karena berapa banyak orang tuh takut terjatuh di kamar mandi. Maka dia usaha dibersihin tiap hari, pagi, siang, sore, bersih. Jangan sampai ada yang licin. Tapi lupa dia menjaga penjagaan yang disuruh sama Nabi. Apa itu penjagaan yang disuruh oleh Nabi? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu minta penjagaan. Penjagaan apa? Penjagaan bika terhadapmu, dari engkau ya Rabb. Penjagaan minal khubusi, dari setan laki-laki, wal khaba'ith, setan perempuan. Emang tempatnya itu. Jadi adab dan akhlak seorang mukmin, seorang muslim kalau di kamar mandi jangan lama. Adabnya, akhlak yang diajarkan sama Nabi. Dan juga Nabi ngajarin kalau masuk kamar mandi itu dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Karena Nabi kenal benar. Nabi tahu visi dan misi setan itu. Agar umatnya Nabi Muhammad terjerumus mengikuti jejak setan. Sehingga orang-orang banyak mengatakan, kayak setan dia, makan kesetanan. Ada nggak yang ngomong begitu? Artinya apa? Nih makan nih orang nggak pakai doa. Jangan sampai kita diomongin kayak begitu. Makan kesetanan, tidur kesetanan, ya, kebluk. Dari pagi bedug subuh sampai johor kagak bangun-bangun. Penjagaan minta sama Allah agar kita ini terhindar dari setan laki, setan perempuan. Ngapain dia? Godain lah. Minimal banget dia itu melihat kemaluan. Aurat kita dilihat. Makanya Rasulullah paling senang sama orang kalau ke kamar mandi itu auratnya dijaga. Paling senang. Sayyidina Ali karamallahu wajha mendapatkan predikat, mendapatkan titel karramallahu wajhah, wajah yang dimuliakan oleh Allah. Sayyidina Ali mendapatkan julukan wajah yang dimuliakan karena sebab semasa hidupnya nggak pernah ngelihat kemaluan. Dimanapun, mau di kamar mandi, mau dalam keadaan tidur, itu kemaluannya nggak pernah dilihat. Nah kalau sekarang, orang-orang bukan hanya kemaluan dia untuk dilihat sendiri, bahkan diperlihatkan sama orang-orang. Ini punya gua nih, ini punya gua nih. Nah, bagaimana mau mendapatkan kemuliaan? Artinya kalaulah Sayyidina Ali mendapatkan julukan karramallahu wajhah, mulia wajahnya, maka kalau kita pengen mulia, muka kita enak dipandang, resep, ya, muka kita itu berwibawa, ditakutkan, muka kita itu bersinar, berseri-seri, itu biasakan dan sering-sering jangan ngelihat kemaluan. Jangan sering-sering ngelihat aurat sendiri atau aurat orang lain. Kita mah kadang lebih senang. Pagi hari mau berangkat sekolah, ngelihat orang kerja pakai rok mini, pahanya mulus bener, ada kali 30 menit. Mata kita akhirnya rusak. Kita sendiri yang menaruh kotoran dan noda kepada wajah kita, maka sehingga wajah kita ini kusam, gak enak dipandang, banyak masalah, cemberut mulu, begitu dah. Kenapa? Karena ada noda yang kita lemparkan ke muka kita. Nah, ini Nabi ngajarin, ya, doa ini udah hafal semua, cuma pengamalannya terkadang kita lupa. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi,
Selanjutnya yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, Rasulullah kana idza kharaja minal khala. Sayyidatina Aisyah, istri Nabi, paling tahu benar apa yang dilakukan sama Nabi. Jadi Nabi ini menjadi contoh buat keluarganya, dan kita pun seorang ayah akan menjadi contoh terhadap istri dan anak-anak kita. Biasakan jangan pelit nanti jadi suami. Kalau memang istri dan anak-anak kita belum hafal doa itu, kita keluar mandi itu, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Di luar kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di luar, apa yang dibaca sama Nabi? Ghufranak. Semoga Allah ampuni dosa-dosa. Itu ghufranak, disingkat sama Nabi Muhammad. Dalam riwayat ada lain yang panjang. Ini riwayat Sayyidina akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani ghufranak. Alhamdulillah, pujian kita kepada Allah. Alladzi adhaba, yang telah menghilangkan rasa sakit. Wa afani, dan memberikan afiah. Coba orang kalau 3 hari atau seminggu gitu nggak BAB, nggak buang air kencing, itu rasanya sakit, mules, nggak keluar gitu. Makanya diajarkan sama Nabi berdoa, Alhamdulillah alladzi azhaba, yang telah menghilangkan rasa sakit di bagian perut, karena kotoran harus keluar, harus dibuang. Ternyata kotoran itu kalau nggak kebuang, dia akan mengalir kemana? Ke aliran darah dan merusak sistem peredaran darah. Itu yang dipelajari sama ilmu kedokteran. Jadi kalau orang sehari nggak BAB, artinya kotoran yang harusnya keluar, dia nggak keluar, maka itu dikembalikan lagi menuju sistem, namanya sistem peredaran darah, dan darahnya ada masalah. Ususnya ada masalah, lambungnya ada masalah. Nah, inilah apa namanya keagungan, kemuliaan, keluhuran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah, setiap keadaan, setiap waktu, biar kita ingat, ngeden aja harus ingat Allah. Tapi jangan nyebut Allah, bukan tempatnya. Di kamar mandi nggak boleh mentang-mentang Islami, ambil gayung, Bismillahirrahmanirrahim, dosa, haram, nggak boleh. Di kamar mandi jatuh, Astagfirullahaladzim, nggak boleh, dalam hati aja. Makanya tadi di awal sebelum kita masuk, kita udah minta penjagaan. Keburukan yang akan terjadi di kamar mandi, Allah bakal jaga. Walaupun misal terjadi sebuah keburukan, kita udah dapat doa, sudah dapat mengamalkan apa yang diajarkan sama Nabi. Kemudian hadis yang ketiga, Sayyidina Ibnu Abbas itu pernah mengatakan, Rasul bersabda, salasatun la taqrabuhunal malaikah. 3 orang, malaikat itu nggak mau dekat. Malaikat nggak mau dekat. Kalau ada di rumah, malaikat nggak masuk. Kalau ada di majelis, malaikat nggak datang. Siapa mereka? Al-junub. Orang yang junub, dia belum mandi, maka malaikat nggak datang di rumahnya. Kalau datang dia ke majelis, dia belum mandi, mandi wajib, langsung nyelonong aja ke majelis, itu malaikat nggak datang. Nanti kita akan mengadu, gara-gara lo nih, harusnya malaikat menurunkan rahmat, kasih sayang buat kita dan pengampunan, kita nggak diampunin, nggak datang dia, nggak jadi. Yang kedua, as-sakron, orang yang mabok. Kalau ada di rumah yang mabok dari salah satu keluarga kita, gelegek aja, mau minum kek, mau sabu, mau morfin, mau ganja, apa aja yang memabokkan dan yang diharamkan sama Allah di rumah kita, maka rumah kita itu nggak pernah didatengin sama malaikat. Rumah kalau nggak pernah didatengin malaikat, gersang, tandus, panas,
bawaannya pengen berantem aja, susah, berkahnya diambil, ya, duitnya kurang aja, kerjanya enak, gaji sebulan 5 juta, tapi kurang aja. Artinya apa? Ketika duit dibawa ke rumah, karena rumahnya nggak pernah didatangin malaikat, jadi udah tinggalkan, buang. Ada yang nanya, Ustadz nggak mabok ituan, kalau mabok jengkol gimana? Kekenyangan makan jengkol. Pokoknya apa aja yang memabukkan. Yang ketiga, al-mutadakhuh bil khuluf. Siapa mereka? Al-mutadakh apa? Adalah perempuan yang memakai pakaian yang pendek, terbuka auratnya. Di rumah, kalau kita tidur, ya kan hak, silahkan, tapi punya ajaran, punya aturan. Tidur pakai celana panjang, sehingga aurat kita itu tidak terbuka. Kalau ada aja aurat yang terbuka, maka malaikat itu nggak datang. Nggak datang. Dan juga manfaatnya besar. Perempuan tuh kalau tidur pakai celana panjang, pakai kaos, yang penting tuh kalau tidur di rumah, perempuan auratnya antara pusar dengan dengkul. Itu di rumah. Ya. Yang boleh ngelihat ya mahram. Tapi kalau di luar itu wajib tertutup seluruh tubuhnya. Yang muktamad, yang kuat. Jadi harus pakai penutup muka, tangan tertutup, kaki pakai kaos kaki. Itu yang muktamad, yang kuat. Tapi Imamul Baijuri berpendapat untuk perempuan di luar auratnya itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan boleh terlihat, ya. Makanya udah nggak usah dipermasalahkan. Yang pakai cadar dipermasalahkan, yang nggak pakai cadar juga dipermasalahkan. Jadi ada bagian, ada hukum, ada dalil. Intinya adalah aurat perempuan itu pusernya jangan sampai kelihatan. Tolong dong perempuan, kami berusaha menjaga mata kami, tapi kenapa ketika di luar kau pakai kaos adekmu, ya? Udah tahu pendek, kita kan kadang suka aneh di belakang orang yang kayak begitu. Udah tahu pendek, ya, bagian belakangnya kelihatan. Dia ngelihat spion, di belakang dia ada Pak Haji pakai peci. Ngerasa kagak enak, diturunin sama dia, pakai tangan dia. Udah diturunin, ya naik lagi ke atas. Ya orang, ya emang pakaiannya di atas pusar. Mau nggak mau dah tuh kita harus ngelewatin dia, begitu. Maka tolong perempuan, kita ini laki-laki berusaha pengen ngejaga nafsu kita bisa kita memandang ciptaan Allah yang sempurna. Ya, Hawa perempuan itu kan ciptaan yang sempurna. Nabi Adam diberikan kesempurnaan di dalam surga, tapi rasanya kayaknya kurang. Gelisah Nabi Adam, sampai-sampai Allah bertanya, bagaimana keadaanmu ya Adam? Aku berikan kenikmatan surga, makanan, fasilitas, tempat tinggal yang enak. Apa kata Adam? Kayaknya sepi, hampa. Aku dengan malaikat berbeda, bentuknya pun tak sama. Aku dengan jin dan iblis juga sama. Jin dan iblis lebih menakutkan dari diriku. Apa kata Nabi Adam? Aku ingin teman yang serupa dengan keadaanku. Lalu diambil dari sulbinya Nabi Adam. Dari tulang rusuknya Nabi Adam, Allah ciptakan Siti Hawa yang serupa dengan Adam alaihi salam. Bentuk jidat, kepala, muka, tangan, badan Allah ciptakan dengan sempurna. Namun ada perbedaan antara laki dengan perempuan. Terjadi perbedaannya karena sebab Nabi Adam melanggar memakan buah khuldi atas perintah perempuan.
Jadi panjang ceritanya, maka malam hari ini adalah pelajaran buat kita untuk selalu dan senantiasa ingat Rasulullah. Rasulullah hayyun fi qulubina, ada selalu di dalam hati kita. Apa yang kita lakukan landasannya adalah Rasulullah, apa yang kita perbuat landasannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.